Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ortus 8 Hyperfuse 1.2. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Ortus 8 kembali mengeluarkan seri road running shoes-nya yang mana kali ini namanya adalah Hyperfuse 1.2. Kenapa 1.2? Ya karena sudah ada versi pertamanya. Kalau versi pertamanya sih sudah pernah saya bahas ya, Hyperfuse yang seri ini. Jadi kalau penasaran bisa langsung ke video itu aja, dan udah pernah saya bandingin dengan sepatu-sepatu lokal lainnya juga. Tapi kali ini kita akan bahas 1.2. Dan setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, beratnya ada di 275 gram. Yang mana itu cukup ngagetin ya. Kalau secara looks, dia beratnya kayak di atas 300 gram. Ternyata setelah saya timbang, beratnya di 275 gram. Tapi setelah saya pakai, rasanya kayak di bawah 250 gram. Jadi feel pakainya itu masih kerasa banget ringannya gitu ya. Nggak tahu kenapa. Tapi memang faktanya pada saat saya gunakan, feel pakainya itu kerasa banget ringan, terutama pada saat kita berlari. Langsung lanjut ke uppernya sendiri. Dia uppernya bahannya mesh, dan menurut saya sampai sejauh ini adalah sepatu road running shoes lokal yang bahannya bener-bener premium. Bahannya bener-bener bagus banget, dan ini menyaingi untuk upper yang harga di atas 1,5 jutaan lah untuk merek-merek luar. Teman-teman bisa lihat di sini lembut banget untuk uppernya. Di sampingnya juga ada hole-hole-nya yang mana untuk sirkulasi udaranya dia itu lembut banget, enak banget dipakai. Dia lubang-lubangnya ini biar sirkulasinya masuk, udaranya bisa masuk, biar adem. Meskipun demikian dia nggak one layer ya, jadi nggak single layer. Jadi ada layer tambahan. Kalau teman-teman kakinya masuk di dalam itu ada layer tambahan. Nah ini yang agak disayangkan. Layer tambahannya menurut saya agak ketebelan dikit. Sehingga anginnya yang kalau layer luarnya itu sebenarnya bisa masuk banyak banget, tapi ketahan dengan layer yang dalam. Tapi meskipun demikian masih kerasa adem sih untuk feel pertamanya ya. Tapi belum pernah saya pakai untuk long run, jadi kita coba nanti pada saat long run feel-nya kayak gimana, panas atau enggak. Kemudian kalau saya rasa kenapa dia pakainya agak tebel untuk layer dalamnya ya karena biar nggak terlalu gampang jebol sih. Kalau terlalu tipis saya rasa bakal gampang jebol juga. Terutama bukan dari luar tapi malah dari dalam. Kalau kena kaki kita yang sering ngangkat-ngangkat gitu, dia bisa mudah jebol. Karena pengalaman saya, kalau sepatu lari bukan dari luar jebolnya malah dari dalam. Futuristik banget lah modelnya, terutama di bagian logonya. Dan di sini juga ada, meskipun nggak transparan, tapi mirip-mirip bahannya dengan yang di sisi kanan. Di sini ada tulisan Hyperfuse-nya. Lanjut ke lacing systemnya. Lacing systemnya sih simple. Tali sepatunya biasa aja, nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang jelek. Tapi kalau bisa sih dimantepin lagi, karena sayang untuk uppernya bagus banget menurut saya. Kemudian sudah ada runners knot-nya di sini. Jadi kalau mau dipakai agak kenceng, kemudian fitnya biar makin mantep, pakai runners knot. Kemudian untuk lidahnya atau tangnya itu sendiri dia nggak tipis banget tapi nggak ada paddingnya. Jadi dia itu sebenarnya nggak ada paddingnya, cuman tumpukan dari meshnya aja. Tapi tetap nyaman, jadi enak banget untuk dipakai berlari. Jadi nggak bakal ngeganggu sih. Cuman dia nggak ada paddingnya. Kadang kalau ada paddingnya itu saya malah nggak terlalu suka ya. Atau padding tipis lah minimal. Kalau saya sih seneng sama tangnya atau lidahnya ini. Lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya di sini ada struktur tambahan yang bikin dia kokoh. Dan untuk ngunci tumit atau ngunci heel kita biar nggak gampang slip. Biar nggak keangkat-angkat pada saat kita berlari. Jadi makin mantep, enak. Menurut saya sih first impressionnya cukup bagus. Kemudian
Di kolarnya paddingnya cukup tebal karena ini adalah sepatu jarak jauh atau long run, jadi dia memaksimalkan kenyamanan. Karena kalau misalnya kita untuk long run itu harus sepatu yang benar-benar nyaman banget. Lanjut ke insole-nya saya copot dulu dan ini adalah bentuknya untuk insole-nya. Kemudian nggak ada hal yang aneh-aneh dan menurut saya sih standar aja, nggak ada yang spesial, nggak jelek juga. Bekerja dengan cukup baik pada saat first impression saya, first run saya. Lanjut ke midsole-nya sendiri, kalau dia pakainya Cumulus Foam yang mana udah dipakai di Hyperfuse yang pertama dan ini enak banget. Nggak tahu kenapa dia itu feel-nya empuk banget. Dan setelah saya ukur dengan durometer, pakai durometer dia poinnya ada di 26 sampai 25 yang mana itu empuk banget gitu ya. Dan pada saat saya pakai memang perasaan kaki saya itu dipeluk dengan sangat baik sih, terutama dari uppernya dan kerasa dari bawah itu emang kerasa lembut banget. Dia soft banget untuk bagian midsole-nya itu sendiri. Jadi pada saat teman-teman lari itu kerasa empuknya gitu ya. Bukan yang membal banget, enggak sih, tapi dia lebih ke soft. Jadi pada saat teman-teman untuk long run saya rasa tahan banget karena dia bakal nyaman. Teman-teman bisa lihat berapa banyak Cumulus Foam yang dikasih Ortus 8 ke Hyperfuse 1.2 ini. Padahal dia udah empuk, dikasih banyak jadi makin kerasa empuk. Karena kalau untuk long run, kenyamanan itu adalah wajib ada di sepatunya. Karena kalau enggak, kita kakinya akan kerasa beat up banget pastinya. Kita lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya bisa dilihat yang ada rubbernya cuma yang warna biru dan warna hitamnya aja. Kalau yang warna hijau adalah exposed midsole, jadi ini langsung midsole sih sebenarnya. Dikasih pattern aja biar gripnya tetap bagus walaupun nggak berrubber. Tentu saja ini cukup mantap menurut saya, jadi nggak berlebihan rubbernya, karena kalau berlebihan rubbernya itu akan berat sepatunya. Jadi dikasih di tempat-tempat yang memang butuh di cover. Jadi kalau yang nggak butuh di cover ya nggak dikasih rubber. Cuman sayang banget kalau saya pribadi kebanyakan yang bakal habis duluan di sekitar tengah sini, midnya dan di bagian luar sini sedikit. Cuman di bagian luar ini sudah ada rubber yang mengcover dan yang di bagian tengah ada sih, tapi yang bagian atas, yang bagian bawah ini nggak ada. Sayang banget, padahal saya biasanya di dua tempat ini yang habis duluan. Jadi saya rasa nantinya kalau menurut pengalaman saya di Hyperfuse yang pertama sih di sini bakal banyak kegerus. Cuman ya semoga aja ini agak beda karakternya outsole-nya daripada Hyperfuse yang seri pertama. Saya belum tahu sih sepatu ini bisa dipakai untuk lari apa aja, tapi harus saya coba dulu. Jadi nggak bisa saya simpulkan enaknya untuk dipakai latihan lari apa aja. Cuman kemarin first impression-nya sih cukup bikin penasaran ya sepatu ini. Jadi kalau teman-teman penasaran, tunggu saya udah 100 km pakai sepatu ini. Nanti akan saya share gimana sih kondisi sepatunya dan gimana perasaan saya pakai sepatu ini di berbagai macam latihan. Dan sejauh 100 km apakah kondisinya masih bagus atau enggak. Untuk sizingnya sendiri dia agak lebih besar sih. Walaupun true size, biasa saya pakai 42 dan di sepatu ini juga saya pakai 42. Tapi agak roomy dikit, jadi agak ada apa ya, ruangnya agak lebar gitu. Jadi harus pakai kaos kaki tebel, nggak bisa pakai kaos kaki yang tipis kalau pakai sepatu ini. Cuman nggak yang lebar banget gitu ya. Jadi nggak harus sampai down size sih menurut saya. Jadi tetap true size kalau saya. Jadi kalau teman-teman nyari mungkin juga bisa true size pakai sepatu ini. Untuk harganya sendiri saya dapatkan di harga 430-an ribu, yang mana itu udah agak naik dari standar sepatu lari lokal yang lain ya. Di sekitar 400 ke bawah, 390-an, 380-an. Dan ini sudah 430-an, tapi kalau menurut saya sih masih worth it dengan kualitas yang bisa kita dapatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Ortus 8 Hyperfuse 1.2 ini. Jadi kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.